Paripurna penuh tawa tapi rakyat masih serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh rakyat jelata dari Sabang sampai Merauke yang masih waras mikirin nasib bangsa. Di saung ini kita nggak pakai bahasa rumit, nggak perlu gelar panjang, yang penting logika jalan, hati bersih dan mulut jujur. Hari ini kita bahas soal paripurna DPRD Jawa Barat yang katanya mendadak adem setelah sebelumnya panas. Gubernur KDM akhirnya nongol, bawa suasana santai bahkan ngajak ketawa. Tapi apakah tawa itu tandanya semua beres? Atau cuma pelipur laras sementara buat rakyat yang belum ngerasain kemudahan berusaha? Tenang, di saung obrolan Pak Ruwet ini kita bahas santai tapi tajam. Bukan buat nyinyir tapi buat ngajak mikir. Tapi begini ya sobat, minggu lalu suasana paripurna DPRD Jabar sempat panas dingin kayak AC bocor. Penyebabnya, Gubernur Deddy Mulyadi nggak hadir, langsung fraksi PDIP dipimpin Pak Ono Surono ngamuk dan walk out. Suasana tegang, muka-muka masam, tapi lihat yang terjadi Kamis kemarin, 22 Mei 2025, saat Deddy Mulyadi hadir. Tiba-tiba ruangan penuh, suasana cair, semua ikut tertawa. Nggak ada walk out, nggak ada interupsi, yang ada malah candaan, salaman, dan senyum-senyum manis. Ketua DPRD Jabar Buki Wibawa hadir, para wakil hadir, lengkap. Ini yang jadi pertanyaan. Apakah kualitas sidang itu ditentukan oleh hadir atau tidaknya sosok? Atau oleh kedalaman pembahasan? Karena kalau kehadiran KDM saja bisa bikin yang tadinya panas jadi adem, lalu kemana idealisme saat walkout kemarin? Jujur aja, Deddy Mulyadi datang bukan cuma bawa tubuhnya, dia bawa gaya yang santai tapi menyentuh, dia nggak marah, nggak baper, malah ngajak ketawa. Dan ini yang bikin publik mulai mikir, siapa sebenarnya yang kerja buat rakyat, dan siapa yang cuma cari panggung? Jangan sampai paripurna jadi panggung drama. Jangan pula tawa di ruang sidang menutupi seriusnya nasib rakyat di luar sana. Kritik tetap perlu. Tapi marah hanya karena absen sehari, lalu lupa substansi, itu bukan kerja politik, itu kerja emosi. Coba kita lihat agenda sidangnya. Pembahasan ranperda tentang investasi dan kemudahan berusaha, serta penetapan hasil LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024. Ini bukan agenda ringan. Ini menyangkut masa depan ekonomi Jawa Barat, urusan investasi, dan tanggung jawab seorang gubernur atas anggaran selama setahun. Tapi ironisnya, isu sepenting ini malah sempat tenggelam oleh drama walkout. Justru pas KDM hadir dan suasana jadi rileks, semua bisa berjalan normal. Dewan lengkap, sidang penuh, dan pembahasan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Nggak ada lagi interupsi, nggak ada lagi walkout. Artinya apa? Kadang yang dibutuhkan itu bukan sikap keras kepala, tapi komunikasi yang waras. Deddy Mulyadi menunjukkan itu. Dia hadir menyapa satu persatu pimpinan dewan, termasuk Ono Surono. Bukannya ngedebat atau nyindir keras, malah disambut dengan candaan yang bikin semua tertawa. Bisa jadi inilah bentuk kepemimpinan yang justru efektif. Bukan dengan teriak, tapi dengan pendekatan yang manusiawi. Rakyat juga lebih butuh pemimpin yang hadir dan bisa menyatukan. Bukan yang hobi ngambek tiap agenda nggak sesuai harapan. Tapi bukan berarti semua jadi beres hanya karena suasana cair. Pembahasan substansi tetap harus dikawal. Rakyat ingin tahu apakah ranperda itu benar-benar memudahkan usaha kecil atau cuma memanjakan investor besar? Begitu juga dengan LKPJ, harus ada evaluasi jujur. Uang rakyat sudah dipakai seefektif apa? Jadi walau suasana cair dan lucu, jangan sampai fungsi pengawasan ikut melarut. Pembahasan ranperda tentang investasi dan kemudahan berusaha seharusnya jadi sorotan utama, karena ini menyangkut peluang rakyat kecil untuk ikut tumbuh dalam ekonomi daerah. Tapi sayangnya, tidak ada informasi mendalam dari pihak DPRD soal bagaimana isi rinci ranperda itu. Rakyat hanya disuguhi berita soal siapa hadir, siapa bercanda, siapa tepuk tangan. Begitu juga dengan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024. Apakah penggunaan anggaran sudah tepat sasaran? Apakah program prioritas berjalan? Tidak ada penjelasan atau sikap kritis terbuka dari DPRD yang terekam. Padahal fungsi Dewan bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir secara intelektual, mengkaji, mengkritisi, dan mengoreksi. Yang muncul malah kesan bahwa semua berjalan baik-baik saja begitu KDM hadir. Seakan kehadiran seorang gubernur bisa menyapu bersih kewajiban DPRD untuk menggali lebih dalam. Ini berbahaya. KDM memang layak diapresiasi karena bisa mencairkan suasana.
Tapi DPRD juga harus tetap mengedepankan fungsi kontrol, bukan malah larut dalam tawa. Jangan sampai paripurna berubah jadi panggung hiburan, sementara rakyat tetap sibuk mikir harga sembako dan lapangan kerja. Kita bukan tipe yang asal kritik. Kalau ada program yang benar dan berpihak pada rakyat, kita dukung penuh. Dan kalau ranperda tentang investasi dan kemudahan berusaha itu benar-benar dirancang buat memudahkan pedagang kecil, UMKM, petani, nelayan, dan semua rakyat jelata buat berkembang, maka kita angkat topi untuk DPRD dan Kang Deddy Mulyadi. Begitu juga dengan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024. Kalau laporan itu menunjukkan penggunaan anggaran yang transparan, tepat sasaran, dan hasilnya dirasakan rakyat, kita akan jadi barisan pendukung pertama. Tapi jangan salah paham, dukungan bukan berarti tutup mata. Kita tetap harus kawal. Rakyat berhak tahu apakah investasi yang dimaksud cuma buat segelintir pengusaha besar, apakah kemudahan berusaha itu juga berlaku buat warung kopi di gang sempit dan penjual gorengan di pinggir jalan, atau cuma buat investor berjas dan berdasi. Begitu juga soal LKPJ. Rakyat harus tahu berapa dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa yang benar-benar sampai. Bukan cuma angka di layar proyektor rapat. Jadi DPRD dan KDM boleh tepuk tangan bareng, boleh tertawa bareng, asal jangan lupakan ranperda tentang investasi dan kemudahan berusaha yang dibahas saat sidang itu harus benar-benar diawasi rakyat. Kita belum dapat informasi terbuka soal bagaimana aturan ini akan dijalankan dan siapa yang paling diuntungkan. Apakah akan ada insentif untuk pelaku usaha kecil? Apakah perizinan akan dipangkas untuk pedagang kaki lima atau hanya dipermudah buat investor besar? Disinilah peran DPRD Jabar seharusnya kelihatan. Sayangnya, dari sumber berita yang kita simpan, tak ada satupun catatan kritis atau pembahasan substansi yang disampaikan secara terbuka oleh para wakil rakyat. Semuanya tampak larut dalam suasana adem yang dibawa Deddy Mulyadi. Kita nggak salahkan KDM, karena kehadiran dan caranya membangun suasana justru mendorong kelancaran sidang. Tapi Dewan harusnya tetap berdiri tegak dalam fungsi kontrol. Kehadiran lengkap pimpinan seperti Buki Wibawa dan fraksi-fraksi lain harusnya jadi momentum untuk membuka ruang transparansi, bukan cuma menyelesaikan sidang dengan tepuk tangan. Apalagi agenda kedua, penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024, juga selesai tanpa dinamika yang berarti. Padahal ini kesempatan emas, padahal ini laporan pertanggungjawaban Gubernur selama setahun penuh. Rakyat layak tahu, apakah program-program yang dijanjikan sudah terlaksana? Apakah anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan warga di bawah? Tapi dari laporan paripurna itu kita tidak melihat adanya upaya dari pihak DPRD untuk menyampaikan hasil evaluasi mereka secara terbuka di forum. Fraksi-fraksi yang sebelumnya sempat melakukan walkout, seperti yang dipimpin Ono Surono dari PDIP, juga tidak terlihat menyampaikan catatan penting terhadap LKPJ tersebut saat mereka akhirnya hadir. Ini menimbulkan tanda tanya. Apakah evaluasi LKPJ itu memang sudah tuntas dibahas sebelumnya? Atau justru diselesaikan begitu saja saat suasana sudah akrab? Justru yang tampil aktif secara simbolik malah Deddy Mulyadi sendiri, menyapa pimpinan, membangun komunikasi, membuat ruangan cair. Ia tahu bahwa ketegangan tidak menyelesaikan apa-apa. Tapi di sisi lain, tidak adanya sikap kritis terbuka dari Dewan saat LKPJ ditetapkan menunjukkan minimnya keberanian untuk berdiri atas nama rakyat. Kalau DPRD diam saat anggaran dibahas, lalu siapa lagi yang bisa rakyat andalkan untuk mengawal uang negara? Kita bisa mengapresiasi cara Deddy Mulyadi membawa suasana, tapi yang paling penting adalah tindak lanjut dari sidang tersebut. Tidak ada penjelasan apakah ranperda yang disahkan itu mengandung mekanisme pengawasan ketat terhadap investasi atau perlindungan terhadap usaha lokal yang rawan tersingkir jika investor besar masuk. Disinilah DPRD Jabar seharusnya proaktif menjelaskan ke publik. Mereka hadir lengkap, termasuk pimpinan seperti Buki Wibawa, tapi tak satu pun muncul ke media menjelaskan isi ranperda atau poin-poin LKPJ yang disetujui. Padahal sidang itu bukan cuma buat mereka yang duduk di kursi empuk, tapi buat jutaan rakyat yang menggantungkan harapan pada keputusan di ruang itu. Yang rakyat butuhkan bukan sekadar sidang yang tenang, tapi hasil yang terang. Apa saja poin penting dari perda investasi itu? Apa saja catatan dalam LKPJ yang harus diperbaiki di tahun anggaran berikutnya? Bagaimana rencana tindak lanjut DPRD setelah sidang? Tanpa informasi itu, rakyat cuma disuguhi berita soal tawa, salaman, dan suasana cair. Padahal demokrasi yang sehat butuh lebih dari sekadar suasana adem.
Ia butuh keterbukaan, keberanian bicara, dan kejelasan sikap dari wakil rakyatnya. Rapat paripurna membahas dua agenda penting yang menyangkut hajat hidup banyak orang, investasi dan laporan penggunaan anggaran daerah. Tapi tidak ada mekanisme keterbukaan yang memberi ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha kecil, atau organisasi rakyat untuk memberi masukan.